Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Soekarnadi dengan NIM 052. Di sini saya akan mempresentasikan materi elemen pembentuk ruang. Dalam bentuk ruang itu ada lantai, ada dinding, dan ada plafon. Nah, kita mulai dari lantai. Lantai itu merupakan elemen dasar pembentuk suatu ruang. Lantai ini juga mensupport peletakan furniture dan aktivitas gerak dalam suatu ruangan. Yang selanjutnya itu ada dinding. Dinding ini merupakan batas satu ruangan yang berfungsi untuk menangkal cahaya, panas maupun suhu udara dan suara dari luar masuk dalam ruangan. Dan setelah itu ada plafon. Plafon itu merupakan batas vertikal pada satu ruangan. Dan materi selanjutnya itu ada bukaan. Bukaan terdiri dari jendela dan pintu. Kita bahas dari jendela terlebih dahulu. Jendela merupakan bukaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan cahaya dari luar, panas di luar masuk ke dalam suatu ruangan, dan juga mengoptimalkan suhu udara yang masuk dalam ruangan. Jenis-jenis jendela itu ada jendela geser, ada jendela mati, dan juga ada skylight. Skylight itu jendela yang biasanya terdapat di atap. Nah, jendela ini mempengaruhi kondisi angin dan thermal. Udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, ukuran jendela mempengaruhi pergerakan udara tersebut. Jika ukuran jendela tersebut kecil, maka tekanan udara yang didapatkan semakin besar. Nah, jendela ini juga mempengaruhi terletak suatu ruangan. Misalnya contoh pemakaian jendela skylight yang terdapat di atap suatu ruangan itu dapat mengoptimalkan fungsi ruang pada dinding untuk meletakkan furniture, dan juga dapat mengoptimalkan pergerakan yang ada pada ruangan tersebut. Selanjutnya itu ada pintu. Pintu merupakan bukaan yang berfungsi untuk akses keluar masuk suatu ruangan. Nah, jenis pintu ini ada pintu ayun. Pintu ayun ini pintu yang sering kita temui atau sering lumrah orang pakai. Dan setelah itu ada pintu geser tanam, ada pintu geser permukaan, dan ada pintu atas. Itu atas ini biasanya sering dijumpai dalam orang menggunakan untuk pintu garasi biasanya. Nah, pintu ini dapat mempengaruhi letak satu ruangan. Nah, jika pintu itu diletakkan berdekatan, maka kita harus mengoptimalkan ukuran dan bukaannya supaya tidak menghambat pergerakan. Selain itu, pintu geser juga harus dioptimalkan supaya tidak mempengaruhi privasi pengguna suatu ruangan tersebut. Dan ada juga contoh pintu berfungsi untuk pintu berfungsi untuk mempengaruhi terletak. Itu ada jika letak dua pintu itu berhadapan-hadapan, itu dapat membagi zona gerak dalam satu ruangan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam presentasi, saya mohon maaf. Presentasi saya selesaikan. Terima kasih.